Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk tugas analisis UMKM pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelum itu, kelompok kami terdiri oleh saya sendiri, Hairul Akbar, ada Akna Kamis Iza Muhammad, Muhammad Dito Aprion, serta Fahri Isyan Masyuri. Yang pertama ada tentang supply and demand. Pertanyaan kami adalah per hari itu biasanya menyediakan berapa porsi dan berapa harganya, dan juga biasanya per hari laku berapa porsinya. Jawaban Bapaknya, kita per hari itu nyediain 200 porsi dan untuk lakunya biasanya per hari 150 sampai 190 porsi. Oke, selanjutnya ada analisis biayanya. Untuk pertanyaan ke narasumbernya yaitu kalau misalnya bahan bakunya naik, apakah harga produksi ikut naik? Nah, jawaban dari narasumbernya itu untuk biaya produksinya sih nggak naik, tapi kita terbebani dengan keuntungan yang lebih sedikit dari biasanya. Nah, dari jawaban tersebut, ya, kita menganalisis nih, berdasarkan jawaban tersebut, kalau dapat kita simpulkan bahwa walaupun adanya kenaikan harga bahan baku, biaya produksi akan tetap sama. Namun Bapak ini terbebani karena keuntungan yang didapat lebih sedikit dibandingkan dengan biasanya. Yang selanjutnya ada elastisitas. Pertanyaan dari kami untuk narasumber adalah paket hemat Bapak kan 14.000 dan paket normal Bapak 19.000. Menurut Bapak paket mana sih yang paling laku? Dan jawaban narasumbernya ialah pasti lebih laku yang nasi Padang paket hemat yang 14.000. Rata-rata kejual sehari bisa sampai 120 porsi. Kalau yang paket normal harga 19.000, rata-rata kejual sehari 70 porsi. Analisis dari kami, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paket hemat 14.000 yang terjual sebanyak 120 porsi, permintaannya lebih banyak dibandingkan paket normal 19.000 yang hanya laku 70 porsi. Hal ini membuktikan bahwa jenis elastisitas permintaan nasi Padang ini termasuk ke dalam jenis elastisitas yang elastis. Karena semakin murah harga produknya, semakin banyak permintaannya. Berikut merupakan perhitungan uh, pembuktian bahwa permintaan elastisitas nasi Padang tersebut merupakan permintaan yang elastis. Pertama, ada harga yang pertama yaitu 19.000, serta ada kuantitas yang pertama juga ada 70. Dan ada harga kedua 14.000, serta kuantitas yang kedua ada 120.000. Kita masukkan ke dalam rumusnya. ED sama dengan 50 per min 5.000 dikali 19.000 per 70. Sama dengan 2,71. ED sama dengan 2,71. ED lebih besar sama dengan 1. Dengan ED lebih besar sama dengan 1 merupakan jenis permintaan yang elastis. Lanjut kita ke struktur pasar. Pertanyaan dari kami, di daerah ini banyak penjual nasi Padang. Eh, Jawaban dari Bapaknya, cukup banyak sih penjual nasi Padang di daerah sini. Berdasarkan itu, analisis dari kami, jawaban narasumber serta pengamatan yang kami lakukan, warung nasi Padang ini termasuk ke dalam struktur pasar persaingan sempurna karena banyak ditemukannya rumah makan Padang yang sejenis dan harga yang relatif tidak jauh berbeda serta saling bersaing satu sama lain. Lanjut ke persaingan dan harga. Pertanyaan dari kami, bagaimana cara Bapak menyesuaikan harga dengan warung nasi Padang lainnya? Apakah harga per porsi di warung nasi Padang Bapak lebih murah atau lebih mahal dari pesaing Bapak? Eh, Jawaban dari Bapaknya, ya saya bersaing dengan nasi Padang yang lain dengan cara membuat paket hemat tadi Mas. Kemudian analisis dari kami, yaitu di tengah struktur pasar persaingan sempurna, rumah makan nasi Padang ini menerapkan strategi paket hemat agar dapat
bersaing dengan warung nasi Padang lain. Karena dalam struktur pasar persaingan sempurna, seorang penjual hanya dapat menjadi price taker, sehingga membuat para penjual nasi Padang berlomba-lomba untuk menekan harga jualnya dari harga pasarnya. Yang terakhir ada distorsi pasar. Pertanyaan kami adalah, apakah selama Bapak berjualan pernah mengalami gangguan dalam kegiatan produksi, Pak? Seperti ada bahan baku yang langka atau tiba-tiba harga bahan baku naik atau pengiriman yang terlambat. Jawaban Bapaknya, iya, bahan bakunya pernah susah dicari. Kalau lagi demo kayak daging susah, ayam susah. Untuk pengiriman yang terlambat juga pernah, kayak beras telat datang gitu. Waktu itu juga pas minyak lagi susah-susahnya dicari, sekalinya ada juga mahal. Dan analisis dari kami, berdasarkan jawaban tersebut, penjual nasi Padang ini pernah mengalami distorsi pasar dalam kegiatan produksinya, seperti kelangkaan minyak yang disebabkan oleh penimbunan minyak sehingga harga minyak menjadi mahal dan langka. Dan juga pernah mengalami pengiriman yang terlambat dari estimasi yang telah dijanjikan. Kedua masalah distorsi pasar tersebut termasuk ke dalam kategori distorsi pasar ikhtikar dan takrir. Tikar sendiri merupakan praktik menahan atau menimbun barang-barang penting dengan tujuan untuk memanipulasi harga pasar, sedangkan takrir dalam pengiriman merujuk pada tindakan penipuan atau kecurangan terkait pengiriman barang, seperti memberikan informasi yang menyesatkan mengenai waktu pengiriman atau estimasi waktu kedatangan barang untuk menutupi keterlambatan yang disengaja. Kedua distorsi pasar tersebut sangat dilarang di dalam ekonomi Islam dikarenakan ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi syariat-syariat Islam seperti halnya kejujuran dan tidak merugikan satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.